Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, apakah teman-teman sudah saling mengenal? Belum ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya kalau belum saling mengenal. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Gustas. Saya di sini sebagai konselor dan diikuti oleh teman-teman yang sebelah kanan. Oke, baiklah, itulah perkenalan singkat dari kita pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Tujuan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pada hari ini itu membantu peserta didik dalam memahami bakat dan minatnya. Kedua, membantu peserta didik dalam memanfaatkan pilihan studi sesuai bakat dan minatnya tersebut. Pelaksanaan layanan pada hari ini akan kita laksanakan dalam waktu 60 menit ke depan. Juga bakat yang terpendam, artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir yang tetapi tidak dikembangkan. Misalnya seorang yang menjadi seorang pelari tetapi tidak dikembangkan, sehingga kemampuan untuk menjadi pelari yang hebat itu tidak berkembang. Nah, bakat juga memiliki 3 arti, yaitu kemampuan aktual, kemampuan potensial, dan kemampuan kualitas. Bakat juga memiliki ciri-ciri, yaitu bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa yang akan mendatang. Kedua, bakat merupakan potensi awal yang masih membutuhkan latihan agar lebih dapat terwujud secara nyata. Ketiga, bakat perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Selanjutnya, bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, dan pengalaman, dan juga dorongan dari orang yang terdekat kita. Bakat tidak disertai minat maupun minat yang tidak disertai bakat akan menimbulkan gap bila orang tidak cukup cermat misalnya. Dengan hal ini akan berdampak buruk bagi anak-anak. Aspek-aspek bakat, pertama itu aspek perseptual, meliputi kemampuan dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Kedua itu aspek psikomotor, meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketetapan, koordinasi, dan keluasan anggota tubuh. Ketiga itu aspek intelektual, meliputi kemampuan mengingat, mengevaluasi suatu informasi. Dan juga bakat itu dibagi menjadi 2. Pertama itu bakat di bidang akademis, adalah prestasi yang diraih atau diperoleh di sekolah. Untuk melihat bakat di bidang akademis dapat dilakukan dengan minat atau perinci nilai raport atau sebagainya. Kedua itu bakat di bidang non akademis, adalah prestasi di bidang seni, olahraga, keterampilan, dan lain-lain. Misalnya olahraga, kesenian, memasak, menjahit, dan banyak lagi. Selanjutnya, minat. Apa sih minat itu? Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik atau tidak suka atau mengabaikan kepada sesuatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat, dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Kata minat lebih mengembangkan motivasi yang mempengaruhi perhatian dan berpikir dan berprestasi. Spesifikasi minat. Pertama itu minat pribadi atau personal interest.
yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Minat yang ditunjukkan pada suatu kegiatan atau topik yang spesifik, misalnya minat olahraga, minat pengetahuan, musik, tarian, dan komputer, dan banyak lainnya. Kedua, minat situasional, yaitu minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan, misalnya peran pendidikan formal, informasi di peran melalui buku, internet, atau televisi atau media yang lainnya. Ketiga itu minat sebagai keadaan psikologis. Maksudnya yaitu bila seorang memiliki penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan dan pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Minat terbagi menjadi dua bidang. Pertama itu bidang akademis. Minat ini erat hubungannya dengan masalah sekolah, misalnya setelah lulus SMP, mana akan dipilih, SMA atau SMK. Kedua, mata pelajaran apa yang Anda senangi. Seterusnya, bidang minat pekerjaan. Minat ini merupakan pendorong atau pencapaian cita-cita. Misalnya, saya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Dalam keadaan yang saya lakukan, senang belajar kelompok untuk melatih, mengungkapkan atau mengutarakan pendapat. Senang mengajari anak-anak yang usia di bawah saya. Jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak yang terhadap sesuatu. Merupakan dorongan kuat bagi seorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang akan menjadi keinginannya. Minat adalah suatu pengetahuan yang dikenal lebih dahulu. Timbul keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Contohnya, Rahmat senang dengan pengetahuan mesin otomotif dan ia sering pergi ke bengkel dan untuk mengamatinya. Maka si Rahmat apabila lulus SMP, minat melanjutkan sekolah di SMK Teknik di bidang mesin otomotif. Baiklah, cukup sampai di sini dulu pelaksanaan kita pada hari ini. Apabila adik-adik atau teman-teman yang ingin melakukan tindak lanjutan pada pelaksanaan hari ini, bisa kita mengatur jadwalnya untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Dan juga jika adik-adik ingin mencari atau mengetahui apa itu minat dan bakat lebih dalam lagi, silakan adik-adik dan teman-teman untuk mencarinya di Google atau di media lainnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.